السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita membahas hadis Arba'in Nawawi, di mana kita akan membahas pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu hadis ke-8, yaitu hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar. Ibnu Umar, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada kajian kita pada bulan lalu, bahwa Abdullah bin Umar bukan hanya memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap periwayatan hadis, bahkan ya kita terakhir hadis ke-7. 8, Pak Ustadz. Hadis ke-8 sekarang ya. Hadis ke-9, Pak Ustadz. Sekarang hadis ke-9. Iya. Oh, yang ke-8 sudah? Sudah. Baik. Hadis ke-9. Yaitu hadis Abu Hurairah. Baik. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu an berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang saya larang maka tinggalkanlah, dan apa yang saya perintah maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mengalami kebinasaan karena sikap mereka yang terlalu banyak bertanya
terlalu banyak bertanya dan mempertanyakan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Dan mereka pun mengalami kebinasaan karena mereka banyak menentang dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita kupas hadis yang mulia ini di kajian dan di majelis ilmu yang berkah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kembali saya ingin menyegarkan ingatan kita bahwa Abu Hurairah adalah kunyah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Beliau salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak dari Rasulullah SAW karena dua sebab. Yang pertama karena fokus. Jadi fokus itu salah satu sebab keberhasilan dalam menuntut ilmu apapun, terutama ilmu agama. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan sahabat yang lain, mereka tidak fokus karena mereka harus membagi waktu. Sementara Abu Hurairah tidak seperti itu. Beliau waktunya hanya untuk menuntut ilmu. Sementara ekonomi beliau dibantu, ya, banyak dibantu oleh Rasulullah SAW. Jadi penghidupan beliau, ekonomi beliau banyak dibantu oleh Rasulullah SAW melalui donatur-donatur dari kalangan sahabat Rasulullah. Makanya beliau termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah orang-orang yang fokus, ya, menuntut ilmu, terutama ilmu hadis dari Rasulullah SAW. Makanya dalam hal ini Abu Hurairah, karena beliau fokus, ya, menuntut ilmu hadis Rasulullah SAW dan ilmu lain, sehingga beliau ini mulai belajar, ya, waktu ngaji beliau sama Rasul itu ba'da Isya sampai selesai, sehingga beliau kerap tidurnya malam atau agak malam. Nah, untuk kasus Abu Hurairah dan yang sama, ya, senasib dengan beliau, artinya ada hal yang membuat seorang tidak bisa tidur langsung ba'da Isya. Maka disunnahkan bagi orang-orang seperti Abu Hurairah dan lainnya yang punya kesibukan ba'da Isya, punya kegiatan yang penting, yang tidak bisa ditinggalkan, maka sunnah bagi orang yang seperti itu untuk mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Agar tidak meninggalkan witir sama sekali. Karena pada umumnya manusia secara normal, kalau dia tidurnya agak malam, maka kemungkinan kecil dia bangun di akhir malam. Ya, makanya umumnya berdasarkan keumuman manusia, maka bagi mereka yang sulit tidur awal malam atau punya kegiatan, kesibukan, ya, pada awal malam dan tidak bisa dihindari, maka sunnah baginya untuk melakukan sholat witir sebelum tidur, ya, sebelum tidur. Di mana Rasulullah SAW memberi wasiat kepada beliau
3 wasiat di mana beliau berkata, awsani khalili an utir qabla an anam wa an asum 3 ayyam wa an usalli rak'atai duha. Jadi ada wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah yang pertama untuk selalu mengerjakan salat witir sebelum tidur. Kenapa beliau diberi wasiat untuk diberi pesan dan wasiat untuk salat witir sebelum tidur? Karena Abu Hurairah seringnya tidak tidur ba'da isya, karena beliau lebih sering tidur agak malam karena harus belajar dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasul pun kalau tidak ada kegiatan majelis taklim, ya, majelis ilmu, beliau tidur ba'da isya. Tapi kalau beliau ada majelis ilmu, maka beliau ngajar dulu, setelah itu baru beliau istirahat atau tidur. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga memberi wasiat kepada Abu Hurairah untuk senantiasa mengerjakan puasa Ayyamul Bid. Kenapa Nabi sampai memberi pesan dan wasiat kepada Abu Hurairah untuk selalu mengerjakan salat atau puasa Ayyamul Bid? Karena bagi penuntut ilmu diperlukan puasa. Karena seorang penuntut ilmu itu tidak boleh terlalu banyak makan. Ya. Dia harus betul-betul mampu menerapkan pola makan yang baik. Ya. Jadi kenapa? Karena kalau orang banyak makan itu cenderung malas. Sering kenyang begitu, cenderung malas. Ditambah puasa Ayyamul Bid, salah satu faedah besarnya adalah, manfaat besarnya, melunakkan hati. Jadi seorang penuntut ilmu agama itu harus memiliki hati yang lembut. Jadi ketika menyampaikan ilmu kepada siapapun, terutama kepada keluarga, itu penuh dengan kelembutan. Tidak kaku, tidak kasar, tidak keras. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW memberi wasiat kepada Abu Hurairah untuk senantiasa mengerjakan puasa Ayyamul Bid. Karena salah satu manfaat besarnya adalah dapat melunakkan dan melembutkan hati. Jadi kalau kita ingin lembut, hati kita dilembutkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka kita rajin puasa Ayyamul Bid. Selain itu yang disebutkan Nabi Alaihissalam yang melembutkan hati, yaitu amalan menyantuni anak yatim, lalu mengusap kepala mereka, terutama yatim yang belum balik. Kita harus bedakan antara yatim dengan yang bukan yatim atau du'afa. Mereka yang tidak punya ayah dan belum balik namanya yatim. Tapi kalau sudah balik bukan lagi dikategorikan sebagai yatim. Kalau sudah balik berarti namanya du'afa atau mustad'afin. Ya, tidak boleh dianggap sebagai yatim kalau sudah balik, ya. Apakah sudah mimpi basah bagi laki-laki atau sudah haid bagi perempuan, maka mereka walaupun tidak punya bapak tidak dikategorikan sebagai yatim, tapi mustad'afin. Jadi pahalanya beda. Jadi kalau kita kelak mau ngundang anak yatim, mau disantuni, jangan yang berumur sudah balik. Karena kebaikan kita tersebut tidak dikategorikan sebagai kafalatul aitam. Itu menyantuni anak yatim, bukan. Artinya kita sedang memberikan bantuan, ya, kepada al-mustad'afin. Jadi jangan berharap kita mendapatkan keutamaan menyantuni anak yatim kalau yang kita santuni bukan anak-anak yang belum balik, ya. Kalau yang kita santuni anak-anak yang sudah balik, seperti Nabi Alaihissalam mengatakan, ana wa kafil yatim kahatin. Saya, ya, bersama orang yang menyantuni anak yatim di surga itu bertetangga, ya, di surga bertetangga. Keutamaan itu bagi siapa? Yang menyantuni anak yatim yang usianya di bawah umur balik. Kemudian Nabi Alaihissalam memberi pesan kepada Abu Hurairah untuk merutinkan salat duha 2 rakaat.
Di sini khilaf para ulama. Apakah duha kedudukannya sebagai pengganti sholat tahajud? Karena Abu Hurairah jarang tahajud. Beliau karena manusia biasa, sering ketiduran, sehingga beliau hanya bangun untuk subuh, sehingga beliau sebagian besar waktunya tidak tahajud. Sebagian besar malamnya tidak tahajud. Makanya Nabi memberi pesan kepada Abu Hurairah untuk selalu mengerjakan sholat duha. Di sini sebagian ulama, di antara Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan para ulama lain, memahami berarti duha itu pengganti tahajud. Jadi kalau orang tidak tahajud, maka diganti dengan duha. Namun sebagian besar ulama, tidak sependapat. Kenapa? Karena dalil masing-masing sholat tersebut ada secara tersendiri. Tahajud punya dalil tersendiri, kemudian juga duha punya dalil tersendiri. Jadi masing-masing adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Masalah itu saya jabarkan dalam buku saya, ya, secara tuntas, secara mendalam. Saya bahas dalam buku saya Panduan Sholat Sunnah, ya, panduan lengkap sholat sunnah. Nah, yang sahih dari pendapat ulama tentang sholat duha, duha itu yang sahih, yang rajih dari pendapat ulama, bukanlah pengganti sholat tahajud. Tetapi tahajud lebih afdal. Jadi, jangan pernah, karena tahajud lebih afdal. Karena Nabi SAW bersabda, afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Salat yang paling afdal, yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Jadi salat malam lebih baik daripada salat duha. Salat malam itu mencakup salat tahajud dan salat witir. Jadi tidak tepat dan tidak sesuai dengan sunnah seorang yang merutinkan duha tapi tidak merutinkan tahajud. Yang sesuai dengan sunnah, rutinkan dulu tahajud dan witir. Kalau sudah rutin baru duha. Karena duha itu tingkatannya di bawah sholat tahajud dan sholat witir. Jadi dahulukan sholat tahajud dan witir dulu. Kalau tidak sempat tahajud atau waktunya terbatas, maka dahulukan witir. Karena witir lebih afdal daripada tahajud. Kira-kira seperti itu. Nah, 3 amalan tersebut sangat tepat dilakukan oleh orang-orang yang menuntut ilmu atau yang punya kesibukan di waktu malam, di mana tidak memungkinkan baginya sholat tidur di awal malam, yaitu ba'da isya langsung, yaitu selalu witir sebelum tidur, kemudian merutinkan puasa ayyamul bid, kemudian selalu merutinkan sholat duha. Lalu dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang aku larang, maka tinggalkan. Larangan para jamaah pada asalnya bermakna haram. Jadi semua larangan Allah dan Rasulnya, maka larangan itu bermakna haram. Kapan beralih kepada makruh? Kapan beralih kepada makruh? Ketika ada dalil yang merubah, yang memalingkan dari haram kepada makruh. Jadi ada dalil tambahan. Kalau tidak ada dalil tambahan, semua larangan Allah dan Rasul-Nya berarti haram. Bermakna haram. Makanya di sini Nabi mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fastanibu." Apa yang aku larang, tinggalkan. Ya.
Larangan pada hakikatnya semua yang dibenci Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kita harus selalu menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena hakikat larangan itu yang dibenci Allah. Jadi sikap yang keliru apabila orang muslim ketika mendapati ada sebuah larangan, maka bertanya, ini larangannya haram apa makruh? Sikap seperti itu bertolak belakang dengan sikap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap seperti itu tidak mencerminkan seorang muslim yang sejati. Berarti dia tidak memahami apa hakikat larangan. Semua larangan. Jangan pernah kita mengkonfirmasi. Ini larangan haram apa makruh? Nabi di sini mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, jauhi. Jadi kita tidak boleh membedakan antara haram dengan makruh. Demikian pula kita di hadis yang mulia ini menunjukkan kita tidak boleh meremehkan perkara makruh. Ingat Nabi alaihissalam pernah bersabda, Nabi alaihissalam pernah bersabda, "Faman waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram." Seorang yang kerap melakukan perkara makruh, yang sering makruh ini, makruh ini, dipastikan kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dia akan mengarah kepada haram, kepada hal yang haram. Karena ya makruh ini sangat dekat dengan haram. Ya, sangat tipis batasnya antara makruh dengan haram. Ketika kita berada di batas, jadi kalau kita sudah melakukan hal yang makruh, kita sudah berada di tepi jurang keharaman. Makanya dipastikan orang yang suka melakukan hal makruh, dia pasti terjerumus pada yang haram. Oleh karenanya, jangan meremehkan apapun itu ya yang bersifat makruh. Dan pahami seperti yang Nabi alaihissalam sampaikan, bahwa semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, salawatu rabbi wassalamu alaihi, adalah hal yang dibenci Allah. Kalau seorang yang beriman, maka dia tidak akan pernah membedakan antara haram dengan makruh. Kenapa? Karena kalau dia seorang muslim, mukmin yang cinta Allah, demi menjaga keutuhan cintanya kepada Allah, maka dia akan meninggalkan semua yang dibenci kekasihnya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi haram itu atau larangan itu sifat awalnya haram. Tidak berubah dari haram ke makruh kecuali karena ada dalil. Itu asalnya begitu, kaidahnya begitu. Ya, kecuali ada dalil. Misal contoh. Ya. Contohnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang umatnya minum berdiri. Walaupun di masjid kritik oleh sebagian ulama, karena bagi mereka haram dalam hal adab maknanya makruh. Larangan dalam hal adab maknanya makruh. Ya. Tapi juga bisa dipahami kaidah yang lain dari sisi yang lain. Yaitu di mana ya, Nabi melarang umatnya untuk minum dengan berdiri.
Kata Nabi yang mulia alaihissalam, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Jangan pernah salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Tapi ada riwayat yang lain yang menyebutkan di mana Ali pernah minum di dekat Ka'bah, minum zam-zam berdiri. Apakah beliau berdiri karena waktu itu banyak orang yang menyebabkan beliau sulit duduk sehingga harus berdiri ketika minum zam-zam? Justru beliau mengutarakan alasannya kenapa beliau minum berdiri. Karena saya, kata beliau, pernah melihat Rasulullah SAW minum zam-zam berdiri. Berarti larangan di hadis yang pertama, Nabi melarang minum berdiri, itu menjadi berubah yang bermakna haram menjadi makruh. Karena Nabi SAW sendiri pernah minum berdiri. Nabi pernah minum, itu pernah minum berdiri. Ya, itu contoh. Jadi dari haram berubah menjadi makruh karena ada dalil yang memalingkan. Yang merubah dari haram menjadi makruh. Tapi pada asalnya, semua yang dilarang Allah dan Rasulnya, itu berarti haram. Berarti haram yang harus ditinggalkan. Nah, kalaupun dia berarti makruh, juga harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena hakikat larangan itu yang dibenci Allah. Kalau kita cinta Allah, kita akan berusaha menjauhi semua yang dibenci oleh Allah yang kita cintai. Kemudian, Nabi SAW bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan, maka laksanakanlah. Maka laksanakanlah. Kan begitu. Sesuai dengan kemampuan. Perintah pertama, penjelasan pertama tentang perintah. Perintah juga pada asalnya berarti wajib. Tidak bisa dipahami sunnah kecuali ada dalil yang merubah. Yang merubah dari wajib kepada sunnah. Yang memalingkan dari wajib kepada sunnah. Karena kaidah mengatakan, al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu melahirkan hukum wajib. Jadi perintah Allah dan Rasulnya salawatu rabbi wassalamu alaihi bermakna wajib. Tidak boleh dipahami sunnah kecuali ada dalil yang menguatkan bahwa perintah itu berarti sunnah. Kemudian ada kalimat tambahan yang Nabi sampaikan. Di mana Nabi salawatu rabbi wassalamu alaihi bersabda, "Fa'tu minhum mastata'tum." Ketika kalian mengerjakan perintahku, laksanakan sesuai dengan kemampuan. Kenapa kalimat ini tidak ada pada pernyataan Nabi yang pertama? Apa yang aku larang, tinggalkan. Sementara ketika Nabi memerintahkan kita untuk menjalankan perintahnya, Nabi mengatakan laksanakan sesuai dengan kemampuan. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini apa? Bahwa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya salawatu rabbi wassalamu alaihi lebih berat daripada meninggalkan larangannya. Saya ulangi, hadis yang mulia ini memberi pelajaran penting bahwa mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya lebih berat daripada meninggalkan larangannya. Itu larangan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena perintah diperintah oleh Allah Rasulnya untuk mengerjakannya sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Ya. Karena berat. Contoh misalnya, Nabi alaihissalam memerintahkan kita salat berdiri. Kalau tidak mau berdiri, kita wajib duduk.
Salli qa'ima. Salatlah berdiri. Fa illam tastati' faqa'ida. Kalau tidak mau berdiri, salatlah dengan duduk. Wa illam tastati' fa'ala janbi. Kalau tidak bisa berduduk juga, maka berbaring. Lihat, perintah tetap berlaku. Tapi ketika tidak mampu berdiri, maka duduk. Tidak mampu duduk, maka berbaring. Ini perlu dipahami para jemaah. Bahwa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, salawatu Rabbi wa salamu alaih, itu tidak mudah. Perlu tahapan. Baik tahapan yang diberikan oleh Islam, maupun tahapan secara hati. Jadi mana perintah itu akan betul-betul kita laksanakan dengan baik ketika didasari oleh cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya berat di mana ini? Apakah berat secara fisik? Jadi tidak mampu fisik kita mengerjakannya. Maka di situ ada tahapan-tahapan. Atau berat secara hati. Aduh, saya nggak bisa berjilbab. Wanita misalnya. Aduh, nggak bisa. Hijab syar'i itu berat. Aduh, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Itu berat hati. Berarti karena dua faktor yang membuat kita berat menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, karena terlalu banyak dosa di dalam hati kita. Terlalu banyak dosa. Sebagaimana Allah berfirman, kalla barran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bagaimana mungkin mereka tidak akan pernah bisa mengerjakan syariat, menjalankan syariat Islam dengan baik karena di hati mereka ada karat. Akibat dosa-dosa mereka. Jadi dampak dari hati yang berkarat akibat dosa-dosa yang bertumpuk itu membuat beban perintah Allah dan Rasulnya itu semakin berat. Yang kedua, karena terlalu cinta dunia. Seorang yang cinta dunia, seringan apapun perintah Allah Rasulnya akan terasa berat. Karena terlalu cinta kepada dunia. Berbeda dengan cinta kepada Allah. Seberat apapun perintah Allah Rasulnya, maka akan dijalankan dengan penuh kenikmatan dan kelezatan. Karena cinta itu melahirkan kenikmatan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-ladzatu tatba'ul mahabbah. Kenikmatan dalam menjalankan perintah, menjalankan syariat Allah, itu akan terasa betul ketika menjalankan syariat Allah didasari oleh cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi karena perintah itu berat, ya, berat secara fisik, makanya dalam melaksanakan, dalam menjalankannya lebih berat dibanding larangan. Karena larangan itu hanya meninggalkan. Sementara perintah itu bukan meninggalkan saja, tapi dia menghadirkan amal. Makanya kata ulama, al-amru amrun ijad. Perintah itu harus dihadirkan berupa amal. Walaupun ditinggalkan karena uzur. Misal, ya, ketika seorang beruzur, lupa sholat duhur misalnya. Dia baru ingat, duhur kemarin belum dikerjakan karena kesibukan. Baru ingat keesokan harinya. Duhur itu kan perintah. Bolehkah seorang yang lupa, dia lupa sholat duhur, belum mengerjakan sholat duhur, ya, atau sholat isya misalnya, karena ngantuk berat, sehingga dia langsung tidur, dia lupa bahwa dia belum sholat isya. Maka apa? Karena perintah Allah itu perbuatan yang harus dihadirkan, maka jatuhnya hutang. Dan hutang kepada Allah, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, fadainullah haqqu bil qadha. Hutang sama Allah harus lebih dilunasi daripada hutang sama manusia. Jadi saat dia ingat, segera kerjakan sholat isya. Berdasarkan hadis sabda Nabi alaihi salam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha.
Barang siapa yang tertidur dari sebuah salat atau lupa terhadapnya, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika ingat atau ketika terbangun dari tidur. Ya, dia lupa apa misalnya, sesuatu yang wajib. Dia lupa. Beda kalau sunnah. Dia lupa misalnya eh, apa? Dia lupa menepati janji. Janji wajib dilaksanakan, ditepati. Dia harus selama itu dia harus melaksanakan janjinya tersebut. Hutang. Karena itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tepati janjimu. Ya, seperti itu. Semua yang wajib, perintah wajib kalau dia tidak mengerjakannya karena uzur. Karena uzur, maka dia berutang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang misalnya bernadar untuk puasa, kalau sembuh, kalau lulus ujian misalnya dengan nilai baik, atau diterima kerja, atau diterima di perguruan tinggi negeri misalnya, yang yang ternama, yang apa namanya, untuk seleksinya sangat ketat, persaingannya juga sangat ketat. Ternyata diterima, dia sebelum itu berjanji, bernadar, kalau saya terima, saya akan bersedekah. Maka wajib, karena itu menjadi wajib yang awalnya sunnah, sedekah menjadi wajib karena nadar. Dan selama dia belum melaksanakan nadarnya, dia berutang sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi perintah tidak boleh. Orang misalnya, lalu gimana Ustaz? Ada nggak kekeliruan kalau ada orang dulu waktu mudanya tidak pernah salat fardu misalnya. Lalu kan tadi Ustaz bilang bahwa salat fardu itu kan kalau tidak dilaksanakan jatuhnya hutang. Nah, sementara saya dulu waktu muda tidak pernah salat. Di akhir umur saya ini saya baru bertaubat pada Allah dan saya salat. Apakah saya harus ganti salat yang terdahulu? Nah, ini dirinci para jemaah. Secara umum semua perintah Allah kalau kita tinggalkan karena udzur atau juga karena sengaja, maka wajib tetap dilaksanakan. Kalau udzur tidak berdosa, tapi kalau dilaksanakan ditinggalkan karena sengaja dia berdosa. Itu bedanya. Bagaimana solusinya orang yang tidak pernah sholat di masa muda, baru sekarang ini mau sholat, bertobat pada Allah Jalla wa'ala? Apakah dia harus ganti semua sholat fardunya di masa lalu yang ditinggalkan? Para jemaah sekalian. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah membebani hambanya di atas kemampuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah alaihi wasallam sangat tidak suka akan sesuatu yang memberatkan. Bagaimana Allah berfirman mensifati bagaimana sikap Nabi dan begitu perhatiannya Nabi terhadap umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi, sangat memberatkan, membuat sedih hati Nabi ketika ada hal-hal yang memberatkan umatnya. Bagaimana Nabi alaihi salam bersabda, "Laula asyqa 'ala ummati la amartum bisiwa 'inda kulli shalah." Kalau saya tidak memberatkan umatku, saya akan suruh umatku untuk selalu bersiwak setiap akan salat. Lihat Nabi khawatir memberatkan umatnya. Nabi tidak mengerjakan sholat tarawih sebulan penuh selama Ramadan, hanya 3 hari. Karena beliau takut sholat tarawih wajib atas umatnya. Bagaimana ini yang bertahun-tahun tidak sholat fardu? Maka kita jelaskan. Karena untuk mengqadha sholat fardu yang begitu banyak sangat berat. Yang harusnya dia membayar semua hutangnya tersebut. Karena sholat fardu itu perintah. Yang wajib dikerjakan tetap karena dia hutang sama Allah. Tapi karena berat, berapa tahun coba? 1 hari 5 sholat fardu. Kali seminggu 7 kali 5, 35 sholat. Atau mungkin bolong-bolong ada sebagian yang dikerjakan dan sebagian tidak dikerjakan. Itu seminggu, sebulan, setengah tahun, setahun, 2 tahun. Berapa sholat yang dia tinggal? Bagaimana caranya membayar?
Kalau hutangnya 1.000 sholat, dia harus dibayar 1.000 sholat. Nggak bisa dibayar seingat saya tidak sholat ini dan itu. Seingat. Nggak bisa. Karena hutang sama Allah itu amrun ijab, harus dihadirkan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu hutang sama Allah. Berarti kan berat. Makanya kata ulama, orang yang sudah melakukan kesalahan fatal itu, tidak sholat bertahun-tahun, baru akhirnya bertobat pada Allah Jalla wa'ala. Apakah wajib diqadha semua salat itu? Karena itu berat, maka walaupun dia hutang, karena Allah Jalla wa'ala tidak atau telah mengabulkan permohonan Nabi untuk tidak membebani umatnya, maka Allah Jalla wa'ala memberi batas. Bagi yang meninggalkan salat fardu, baik sengaja atau karena udzur, di atas 4 hari, maka tidak perlu mengqadha. Tapi bagi yang meninggalkan salat fardu karena udzur atau karena sengaja. Karena sengaja khilaf para ulama. Apakah diqadha atau tidak. Tapi karena udzur, misalnya dia pingsan, dia koma, ya kan? Maka kalau dia sadar, dia baru sadar dia koma selama 2 hari. Setelah dia sadar, setelah dia siuman, dia wajib mengqadha semua salat fardu yang ditinggalkan selama dia koma. Atau dibius, dia tidak sadar. Selama 1 hari dari operasinya di sana. Maka setelah dia sadar, sudah secara utuh, sudah sadar secara sempurna, maka dia wajib mengqadha karena masih di bawah 4 hari. Kenapa ini berlaku? Karena rahmat Allah Jalla wa'ala. Kalau bukan karena rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, semua hutang salat wajib dikerjakan. Dan karena Allah mengabulkan permintaan Nabi untuk meringankan beban umatnya, salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Ya. Kemudian, di 2 kalimat yang Nabi sampaikan, apa yang aku larang tinggalkan, apa yang aku perintah laksanakan sesuai kemampuan. Ini adalah penegasan yang Nabi lakukan terhadap Al-Quranul Karim. Karena Nabi melalui sunnahnya menjalankan 3 tugas yang Allah Jalla wa'ala embankan kepada beliau. Apa tugas utama Nabi melalui sunnahnya? Yang pertama, menjelaskan Al-Quran. Banyak sekali perintah-perintah dan larangan-larangan Allah yang tidak dijelaskan secara detail di Al-Quran dan dijelaskan secara terperinci di hadis Rasulullah. Bagaimana kita bisa tahu perintah salat sementara penjelasannya, rakaatnya, rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunnahnya, bacaannya hanya dalam hadis. Apalagi kita sampai mengingkari sunnah. Bagaimana cara mengerjakan salat? Ya, penjelasan secara terperinci tentang salat ada dalam hadis. Berarti tugas hadis menjelaskan Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, menegaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Seperti kasus ini. Allah Ta'ala misalnya surah Al-Hasyr ayat 7 berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul perintahkan, maka ambillah atau laksanakanlah. Apa yang Rasul perintahkan, maka ambillah dan laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang ia larang, maka tinggalkanlah. Ini Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan perintah Rasulnya dan meninggalkan larangan Rasulnya, salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Ya kan? Nah, Nabi menegaskan
Wa ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang, tinggalkan. Apa yang aku perintahkan, laksanakan semampu kalian. Ini kan penegasan. Yang ketiga, tugas Nabi dengan sunnahnya adalah menghadirkan, ya, atau melengkapi syariat yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kan gitu. Contoh misalnya pengharaman sebagian daging hewan. Al-Quran itu hanya menyebutkan pengharaman daging babi, daging bangkai, ya kan? Tapi daging-daging lain, daging keledai liar, kemudian daging anjing, kemudian daging binatang buas yang bertaring, ya, kullu dzinabi minas siba', binatang buas yang bertaring, daging penjelasan pengharaman daging macan, daging singa, daging binatang henna itu, daging binatang-binatang yang memang makanannya daging dan bertaring, nggak ada penjelasannya di hadis, di Al-Quranul Karim. Kemudian juga wa kullu dzi mikhlabin at-tayr, pengharaman daging burung yang punya cengkeram seperti daging burung Raja Wali, daging burung elang misalnya. Itu haramannya dari mana? Penjelasan pengharamannya tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi sangat timpang sekali, akan terjadi ketimpangan yang luar biasa ketika ada orang atau pihak yang berani mengingkari hadis Rasulullah. Bagaimana Islam yang mereka jalankan? Sungguh sangat pincang sekali. Karena Al-Quran tidak bisa dipisahkan dari hadis. Fungsinya sangat vital sekali. Menjelaskan, menegaskan, melengkapi. Ya, makanya di situlah pentingnya kita memahami hadis. Tapi bukan menjadi fokus utama. Fokus utama kita Al-Quranul Karim. Al-Quran. Tadabburi. Hadis itu salah satu jalan menuju tadabbur. Bagaimana kita bisa mentadaburi Al-Quran kalau kita tidak mengerti hadis Rasulullah? Hadis yang menjelaskan Al-Quran. Hadis yang menjelaskan Al-Quran. Memang ulama berbeda pendapat apakah Nabi menjelaskan semua Al-Quran, menyampaikan semua tafsir Al-Quran. Ya, yang sahih Nabi alaihi salam, ya, tidak menafsirkan semua Al-Quran. Kenapa tidak menafsirkan semua Al-Quran? Karena sahabat itu memahami ayat dari sisi bahasa. Jadi ketika ada ayat-ayat yang bisa dipahami secara bahasa, maka Nabi tidak perlu menjelaskan karena mereka paham. Karena mereka punya sadiqah namanya. Ya, naluri bahasa. Yang rusak setelah mengalami kerusakan naluri bahasa, ya, umat Islam, yaitu setelah yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, yaitu sejak setelah setelah abad kedua. Setelah abad kedua Hijriah mulai mengalami kerusakan. Setelah muncul Syiah, muncul kelompok Khawarij, Mu'tazilah, ya, kelompok-kelompok itu muncul, Jabariyah, mulai rusak naluri bahasa yang ada pada diri kaum muslimin sehingga mereka tidak mudah memahami ayat. Kalaupun dipahami, mereka pahami dengan logika yang lepas dari cahaya dan dari tuntunan dalil, ya. Adapun yang tidak bisa dipahami dengan secara bahasa, Nabi menjelaskan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi fokus utama umat Islam adalah Al-Quran. Tapi yang membuat kita bisa memahami Al-Quran yang pertama, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak bisa memisahkan Al-Quran dan hadis. Sebelum sahabat, sebelum tabi'in, sebelum tafsir para ulama, kita merujuk kepada hadis dalam memahami Al-Quran. Kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW dalam mentadaburi Al-Quranul Karim.
Seperti itu para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Fa inna ma ahlaka man kana qablakum, fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum kafratu masailihim." Jadi yang membuat orang-orang terdahulu binasa karena banyak bertanya dan mempertanyakan. Para jemaah sekalian, bertanya dalam agama itu baik. Salah satu jalan meraih ilmu, meraih pemahaman. Tapi kenapa di sini Nabi mencela orang yang bertanya? Nah, ini penting para jemaah sekalian. Bertanya ya, bukan hal yang tercela. Tapi yang dimaksud oleh Nabi di sini banyak bertanya, yaitu sikap mempertanyakan hal-hal dalam agama yang sudah jelas. Kenapa takdir harus ada takdir baik dan buruk? Kenapa? Kenapa tawaf 7 kali? Kenapa sholat 5 waktu yang wajib? Kenapa tidak 3? Kenapa tidak 6? Kenapa Ramadan wajib sebulan? Kan berat. Kenapa sebulan? Kenapa tidak seminggu atau 2 minggu? Kenapa hanya Ramadan yang wajib? Kenapa tidak misalnya Dzul Hijjah, yang katanya Dzul Hijjah itu bulan terbaik secara mutlak, ya, bulan terbaik, bahkan lebih baik daripada Ramadan. Hanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan amalan di siang hari, di pagi dan siang hari, di 10 hari pertama Dzul Hijjah lebih besar pahalanya apabila kita kerjakan daripada amalan ibadah di bulan Ramadan di pagi dan siang hari. Tapi untuk malam, maka ibadah malam di Ramadan lebih baik daripada ibadah malam di Dzul Hijjah. Sampai begitu para ulama merinci. Karena Dzul Hijjah itu bulan terbaik di sisi Allah secara mutlak, lebih baik daripada Ramadan. Tapi karena Ramadan ada Lailatul Qadar yang tidak ada di Dzul Hijjah, maka dirinci para ulama untuk malam lebih afdal Ramadan, terutama 10 hari terakhir. Tapi untuk ibadah siang, pagi dan siang lebih afdal Dzul Hijjah. Lebih afdal Dzul Hijjah. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin 'amal salih fihinna khairu ahabbu ila Allah min ayyamil 'ashar." Tidak ada amal yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada amal-amal yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzul Hijjah. Walaupun Ramadan. Kenapa tidak wajib? Nah, ini bahaya. Jangan pernah kita bertanya, kenapa Allah tidak wajibkan puasa di 10 hari pertama Dzul Hijjah? Kalau sudah jelas dalilnya tidak diwajibkan, jangan bertanya. Atau yang dicela dari pertanyaan adalah bertanya hanya untuk menguji, mengetes. Ya. Hanya untuk ngetes. Haram hukumnya. Apalagi yang ditanya guru, ustadz, ulama, ingin diuji keilmuannya, lalu ditanya. Ini yang membuat binasa orang-orang terdahulu, karena mereka bertanya bukan untuk mengetahui dan beramal. Mereka bertanya untuk menguji, mereka bertanya untuk menunjukkan sikap ngeyel, mereka bertanya ya untuk mempertanyakan, bukan bertanya untuk memahami dan mengamalkan. Wallahi, bertanya yang tujuannya memahami dengan baik dan mengamalkan, ini pertanyaan yang sangat ya dipuji oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang berkah. Bagaimana Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi alaihissalam, ya Muhammad, mal Islam? Apa itu Islam? Setelah dijawab Nabi alaihissalam, Islam itu ini. Lalu beliau kembali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu iman itu apa? Iman itu untuk mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli wa untuk mina bil khairi wa untuk mina bil khairi. Al iman untuk mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli wa mal akhir wa untuk mina khairi wa syarri. Setelah dijawab oleh Nabi, beliau bertanya lagi, apa itu ihsan? Dipuji. Orang kalau tidak paham, makanya kata Ibnu Abbas, bagaimana cara kita mendapatkan ilmu dari Allah, ilmu agama? Banyak bertanya dan fokus ketika menghadiri majelis ilmu. Ini dua cara yang sangat efektif dalam
menuntut ilmu agar berhasil kita bisa menyerap banyak ilmu dalam majelis ilmu apa? Fokus, kemudian konsentrasi dan fokus, kemudian apa? Bertanya ketika ada hal yang tidak kita pahami di majelis tersebut. Ini yang dimaksud Nabi Alaihissalam. Mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas. Gara-gara bertanya jadi haram. Ya, jadi wajib misalnya. Kemudian kata Nabi Alaihissalam, ya, Nabi Alaihissalam bersabda, "Waqtilafuhum ala anbiya'ihi." Sering menyelisihi nabi-nabi mereka. Waqtilafuhum ala anbiya'ihi. Para jemaah sekalian, kita terhadap ulama, sikap kita terhadap ilmu mereka sebagai berikut. Yang pertama, apabila kedudukan kita sebagai penuntut ilmu yang sudah tinggi levelnya, ya, maka ketika kita bertanya kepada ulama, atau mungkin kita selevel ulama, maka konteksnya bertanya itu adalah diskusi. Diskusi, ya, memperdebatkan masalah, terutama masalah fur'iyah, masalah-masalah fikih yang dipandang lemah dalilnya. Di situ ulama, kita sebagai orang yang betul-betul memahami fikih, kita bertanya, apa dalilnya? Dan itu wajar dan dimaklumi dalam Islam. Atau sebagai penuntut ilmu yang levelnya sudah tinggi. Ada ulama yang misalnya mengatakan, ya, ada ulama yang mengatakan bahwa misalnya riba kalau dalam jumlah kecil maka tidak mengapa. Yang diharamkan adalah riba dalam jumlah besar. Atau riba secara individu tidak masalah, tapi riba secara korporat, ya, jadi perusahaan-perusahaan itu yang menerima riba dari uang mereka yang mereka terima dari bank-bank itu haram. Tapi kalau individu tidak, ini kita kritik dan kita pertanyakan apa dasar dalilnya membedakan riba antara individu dengan korporat. Ya. Kemudian juga masalah musik misalnya. Ada ulama yang bilang musik itu halal selama islami, selama bersifat religi. Di situ kita diskusi, kita pertanyakan apa dasar pendapatnya tersebut. Tapi ya ikhwatal iman, kalau kita awam, maka jangan pernah mengajak diskusi, bertanya dalam konteks mengajak diskusi. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam." Bertanyalah kepada ulama kalau kalian tidak mengetahui. Dan ini ayat ini berlaku bagi awam. Jadi kita sebagai orang awam hanya bertanya sesuatu yang tidak kita ketahui kepada ulama. Kalau mereka menjawab, maka jangan membantah. Maka kewajiban kita sebagai orang awam apa? Pilih ulama yang berkompeten. Ulama yang ahli dalam bidangnya. Dalam fikih misalnya, tanya fuqaha, orang yang faqih betul, yang sangat menguasai bidang tersebut, sehingga penjelasannya itu utuh, ya, tidak setengah-setengah. Kita ingin tahu misalnya masalah muamalat, kita tanya kepada ustadz yang paham masalah muamalat, ya, muamalat syar'i, muamalat Islam. Kita ingin tanya misalnya tentang waris, ya, bagaimana jawaban yang benar tentang waris karena ada konflik internal di keluarga tentang waris. Maka kita tanya kepada ustadz yang paham betul tentang waris. Setelah dijawab, jangan menentang. Baik ustadz. Begitu. Itu tugas awal. Tapi sebelum bertanya, memilih ustadz yang akan menjadi tempat rujukan bertanya, pilih dengan baik. Seleksi betul ustadz yang akan menjadi tempat kita bertanya. Pastikan ustadz itu menguasai masalah yang kita akan tanya. Setelah sudah mendapatkan jawaban, maka jangan. Tapi ustadz, bukannya begini.
Ya, tapi bukannya begini, Ustaz. Nah, itu nggak boleh. Ini yang dimaksud Nabi alaihissalam. Waktilaful anbiya. Sudah dikasih jawaban, malah ngeyel. Malah, tapi Ustaz, tapi bukankah begini? Terus gimana? Terus begitu. Nah, ini ngeyel. Seperti yang dilakukan oleh Bani Israel ketika bertanya tentang bagaimana caranya bisa menghidupkan orang mati. Kata Nabi Isa alaihissalam, kata Nabi Musa alaihissalam, ya kamu datangkan sapi. Lalu mereka bertanya, sapi apa? Jantan atau betina? Akhirnya dia bilang, ya sudah sapi jantan. Kalau jantan, jantan yang mana? Apakah jantan ini dipakai untuk membajak sawah atau tidak dipakai untuk membajak sawah? Tatkil harfu salamatul asyatafiyah. Jadi ngeyelnya ini yang membuat mereka jadi masalah, jadi semakin rumit, ya kan? Mereka juga semakin dibuat sengsara oleh Allah Jalla wa'ala akibat ulah mereka. Kalau sudah mendapatkan jawaban dari Ustaz, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, laksanakan. Kalau kita orang awam, selama Ustaz yang kita tanya kompeten dalam ilmu agama, menguasai betul permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah yang kita ajukan kepada dia, setelah itu tawakal kepada Allah, jangan menentang, jangan ngeyel, ya, jangan mengajak debat, apalagi diadu dengan perkataan Ustadz lain. Tapi Ustadz, maaf Ustadz ya, tapi Ustadz lain itu bilangnya begini, tidak punya adab. Seorang muslim dan muslimah ketika bertanya kepada seorang Ustadz, maka bertanya dengan adab. Salah satu bentuk adab kepada Ustadz yang menjadi tempat kita bertanya, jangan diadu pendapatnya dengan pendapat Ustadz lain. Kalaupun harus sebagai pengayaan terhadap masalah supaya kita tidak bingung misalnya. Karena ada Ustadz A bilang A, Ustadz B bilang B. Bingung kita mana yang benar. Maka kalau kita sudah tepat memilih Ustadz yang paham betul, lebih ahli, lebih menguasai, lalu kita bertanya, maaf Ustadz, jangan sebut nama. Ustadz, saya dapat info bahwa ada Ustadz yang berpendapat tapi seperti ini. Gimana Ustadz? Jangan menyebut nama. Karena kalau sampai menyebut nama, yang pertama, itu sama saja merendahkan Ustadz yang kita tanya. Kenapa? Karena kita sudah membenturkan pendapat Ustadz yang kita kutip pendapatnya. Dan itu betul-betul buruk adab. Ya, itu adab yang sangat rendah sekali. Sebut, maaf Ustadz, Kak, saya bingung nih. Saya bingung. Karena ada Ustadz yang berpendapat begini. Bagaimana duduk perkaranya sebetulnya? Nah, kalau karena dia menguasai, dia jelaskan, ini loh, sebetulnya begini masalahnya. Sebab terjadinya khilaf itu ini. Masing-masing punya dalil, begini-begini. Tapi dari semua dalil yang menjadi pegangan, menjadi acuan, rujukan masing-masing pendapat, yang lebih kuat itu adalah pendapat ini. Karena begini, 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 begini. Dia jelaskan. Seperti itu. Inilah pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah yang sangat berharga, sangat banyak memberi pelajaran penting di hadis yang mulia ini. Dan hadis ini tidak diragukan kesahihannya karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas bahasan yang barusan yang disampaikan. Bagus sekali. Baiklah sahabat, telah kita simak tadi, kita dengarkan tadi bahasan yang sudah disampaikan oleh Ustaz tentang hadis Arba'in pada bab ke-9. Luas sekali penjelasannya, tapi barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan sehubungan dengan pokok bahasan hari ini, atau mungkin ada pertanyaan yang di luar tema, dipersilahkan. Bisa disampaikan melalui kolom chat atau juga dengan angkat tangan, raise hand, lalu hidupkan mikrofon.
Baik, ini ada satu yang bersen. Silakan Mbak Ika. Ya, syukron. Eh, ya, saya ada Ustaz, izin tanya dua. Yang pertama, mengenai kodo sholat. Tadi kan Ustadz menyebutkan kalau belum lewat dari 4 hari boleh dikodo gitu ya Ustadz ya. Yang ingin saya tanyakan, misalkan kita bukan meninggalkan dengan sengaja ya, sholat maghrib gitu Ustadz ya, atau sholat subuh karena uzur. Nah itu mengkodonya seperti apa ya Ustadz? Apa harus di waktu yang sama atau di waktu yang berbeda juga bisa selama 2 rakaat atau 3 rakaat? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, mungkin Ustadz bisa kasih tips bagaimana cara memilih Ustadz yang kompeten gitu Ustadz. Untuk orang awam itu eh, gimana gitu Ustadz caranya? Apa dengar dari rekomendasi orang lain, atau teman, atau seperti apa gitu Ustadz? Ya, itu dua aja Ustadz. Syukron sebelumnya. Jazakallah khairan. Wajah baik, Mbak Ika, pertanyaannya sudah dengar langsung. Tafadhol Ustaz, mungkin bisa langsung dijawab. Jawaban pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengqadha suatu sholat yang ditinggalkan karena udzur? Sholat fardu yang ditinggalkan karena udzur. Maka jawabannya adalah kerjakan ketika ingat. Bukan ditunggu sampai waktu yang sesuai dengan waktu sholat fardu tersebut di hari berikutnya. Tidak. Karena Nabi yang mulia alaihissalam bersabda, Man nasiya an salatin aw nama anha aw man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari sebuah salat atau lupa ya dari mengerjakan suatu salat fardu, maka kerjakan ketika ia ingat. Jadi kalau orang lupa salat, misalnya lupa salat Isya, maka jangan tunggu sampai Isya nanti. Ketika dia ingat duha, kerjakan Isya waktu duha. Itu perintah Nabi yang mulia alaihissalam. Karena Nabi mengatakan apa? Apa yang aku perintahkan, laksanakan. Jadi kita sesuai dengan perintah Nabi salawatu rabbi wassalamu alaih adalah mengerjakan salat fardu yang kita tinggalkan karena udzur ketika ingat atau ketika terbangun. Jangan nunggu sampai salat yang sesuai dengan salat tersebut. Jangan lupa karena lupa salat zuhur, lalu kita baru kerjakan zuhur berikutnya. Tidak begitu. Jadi caranya, tekniknya seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengetahui ustadz yang kompeten dalam bidang-bidang agama tertentu? Tentu dengan bertanya kepada ustadz, meminta rekomendasi ustadz misalnya. Misalnya ibu ada masalah apa terkait dengan waris, lalu tanya ke ustadz, Ustadz, antum kira-kira bisa bantu tidak menyelesaikan, mengurai masalah waris yang saya sedang hadapi. Kalau dia tidak mampu, maka dia akan bilang, saya tidak begitu paham, coba tanya Ustadz Fulan, karena dia sangat menguasai tentang ilmu waris. Nah, seperti itu. Jadi, bisa kita ketahui Ustadz itu kompeten, tentu dari Ustadz. Karena kita dari bawah menilai, nggak tahu ilmunya gimana. Jadi kemampuan seorang Ustadz itu, kedalaman ilmunya, penguasaannya, itu bisa diketahui dari rekomendasi Ustadz. Seperti itu, Allah Ta'ala. Baik, sudah terjawab. Mudah-mudahan Mbak Ika sudah jelas dengan jawaban Ustaz tadi. Insya Allah, syukron. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, kita ke pertanyaan berikut. Ini di kolom chat sudah ada satu pertanyaan. Oh, ada dua bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana menyikapi diskusi atau tanya jawab antara dua pendapat yang masing-masing merujuk ulama-ulama yang sudah tiada? Mana pendapat yang harus kita ikuti? Mohon penjelasan. Ya kalau levelnya awam, tatarannya awam ya nggak bisa. Mana yang harus kita ikuti? Awam jangan terlalu dalam menyelam dari suatu masalah di mana masalah itu ada beberapa pendapat gitu loh.
Sementara masalah itu masalahnya luas, gitu loh. Misalnya contoh, ini yang benar yang mana ya? Pakai bismillah atau nggak pakai bismillah? Saya bingung ini. Ini yang benar yang mana setelah ruku, ya tangannya di dada atau diturunkan? Ini masalah yang luas. Kecuali salah satu pendapat lemah, yang lain kuat, gitu. Jadi lihat masalahnya. Nah, untuk tahu dari mana? Ya dari ustadz yang muasa'ah, yang kompeten tadi. Tanya kepada ustadz yang sangat memahami fikih, ya, fikih secara umum, fikih ibadah, fikih muamalat dan lain sebagainya. Tanya. Nanti dia akan tahu. Ini masalah luas. Jadi, nggak usah bingung. Silahkan pilih pendapat A atau B. Tapi ini masalah namanya masalah yang dhaif, masalah yang lemah. Ada pendapat yang kuat, ada pendapat yang sangat lemah. Namanya masalah syadz, masalah yang sangat unik dan nyeleneh. Ada pendapat ulama yang bilang musik haram, ada yang bilang mengatakan musik halal. Ada ulama yang mengatakan riba haram, ada yang mengatakan ulama riba halal. Ini kan bukan polemik ini. Polemik iya mungkin faktanya, tapi harus dijelaskan. Nah, kewajiban orang awam bisa dia tanya kepada ustadz gitu loh. Nanti ustadz itu berkewajiban. Ini masalahnya adalah masalah yang fikih yang luas. Jadi tidak usah bingung, pilih aja salah satu. Boleh kok gitu. Pilih salah satu. Misalnya, ustadz yang benar yang mana? Cadar itu wajib atau sunnah? Cadar itu wajib apa? Sunnah. Karena ada yang bilang wajib. Gitu. Ada yang bilang sunnah. Yang benar yang mana? Kan bingung nih awam nih. Tataran awam kan bingung. Maka kita lihatnya nggak wajib nggak sunnah. Kita lihat ini masalah luas. Jadi yang tidak mengatakan wajib tidak boleh disalahkan. Karena dalilnya jauh kuat. Dia mengatakan wajib juga jangan disalahkan. Karena dalilnya kuat juga. Jadi yang benar yang mana? Bagi awam, pilih aja salah satu. Mau wajib ya, yakin wajib, ambil yang bercadar. Jadi Anda bercadar. Karena Anda memilih pendapat yang mengatakan wajib menutup wajah dan kedua telapak tangan. Tapi kalau kita lebih cenderung yang sunnah, kayaknya sunnah deh. Bukan karena kayak lebih cocok buat saya. Bukan. Karena nadinullah bi. Karena beribadah kepada Allah. Ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui pendapat itu. Bismillah, saya yakin ini yang lebih saya cenderung pendapat ini. Karena ini masalahnya luas. Gitu. Nggak bisa disempitkan. Sempitkan itu apa artinya? Salah satu ada yang benar, ada yang salah. Itu namanya sempit. Itu permasalahan sempit. Kalau permasalahan luas, masing-masing tidak bisa dikatakan salah. Tapi masing-masing punya kekuatan dalil. Dan bisa dikatakan salah satunya lebih dekat pada dalil, gitu. Tapi masing-masing kuat. Nah, jadi kita harus mengklasifikasi masalah fikih dulu. Ini masalah apa? Masalahnya luas atau masalahnya sempit? Luas itu apa? Pendapat yang ada di masalah tersebut masing-masing tidak bisa disalahkan. Nah, di sini pilih deh. Mau A, mau pendapat B boleh. Ya. Tapi kita mencari mana yang lebih dekat pada dalil lah itu. Mana yang lebih dekat kepada dalil. Misalnya dalam masalah cadar, mana yang lebih dekat? Ya kalau kita lebih dekat, ya lebih baik cadar. Untuk meredam fitnah. Apalagi seorang wanita yang cantik. Upayakan bercadar. Upayakan bercadar. Karena ulama-ulama yang mengatakan cadar itu sunnah, istri mereka bercadar kok. Anak-anak perempuan mereka bercadar. Jadi pendapat boleh pendapat. Berpegang teguh dengan dalil. Tapi fakta di lapangan itu kadang-kadang beda. Banyak ulama-ulama yang mengatakan cadar itu sunnah, tapi istrinya bercadar, anak perempuannya bercadar. Karena faktanya memang wajah itu fitnah, mengundang fitnah bagi laki-laki, apalagi wanita-wanita cantik kan gitu. Nah, kembali lagi, jadi kita tanya, Ustadz, ini masalahnya gimana sih? Kalau ada khilaf gini, ini masalahnya luas apa sempit gitu. Sering ulama bilang ini masalahnya luas, ini masalahnya luas gitu. Kalau bilang enggak, ini masalahnya sangat ketat. Nanti ada penjelasan. Seperti banyak ibu Qudamah di Mughni mengatakan masalahnya luas, misalnya tentang membaca ta'awudz dalam membaca Quran. Apakah lafadznya hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Ya, apakah ta'awudz itu mencakup a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir hamzi wa wasili. Sebagian ulama mengatakan ta'awudz Nabi tidak pernah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak pernah.
Maka disalahkan sebagai ulama kalau ada orang bertaut sebelum baca Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu salah bagi ulama bilang. Karena Nabi tidak pernah bertaut seperti itu. Taut Nabi selalu ada tambahannya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafthi. Tapi ulama Ibnu Qudamah mengatakan, ini masalah luas. Jadi jangan disalahkan orang yang bertaut dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena dasar dalil umumnya ada, yaitu fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Kalau kamu hendak membaca Quran, maka bertaut. Taut juga termasuk dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ini masalahnya luas gitu. Jadi pasal luas itu masing-masing pendapat punya dalil yang kuat. Jadi kita boleh milih A, boleh milih B gitu. Tapi kalau masalah sempit, nah ini yang harus jangan sembarang pilih ustadz. Ya, ustadz yang takut Allah, ustadz yang kompeten. Bagaimana tahu? Ya dari rekomendasi ustadz lagi. Bukan kita yang menilai, bukan kita yang memilih. Harus melalui rekomendasi ustadz. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, syukran. Mudah-mudahan pertanyaan. Halo? Kok nggak ada suaranya ya? Afan, Ustaz, kayaknya sentuh-sentuh jadi berubah. Baik. Toib, Anda lanjutkan. Ini tadi mungkin yang tadi pertanyaannya, pertanyaan dari penanya yang sama belum terdengar. Afan, Ustaz, Pak izin bertanya, apakah terlewatkan sholat fardu karena kesibukan termasuk uzur? Lalu bolehkah dikodok? Ini satu pertanyaan ditambahkan dengan pertanyaan saya berhubungan dengan pertanyaan ini juga. Kalau seseorang terlewatkan sholat fardunya karena pingsan misalnya, katakanlah dia tiga waktu sholat terlewatkan. Apakah ketika dia tersadar kemudian dia sudah siuman dan sudah cukup fit lagi, pada saat itu juga 3 sholat yang terlewatkan itu langsung dia harus kerjakan atau bagaimana? Pada Ustaz. Cukup. Dia yang pertama, yang meninggalkan sholat karena kesibukan. Kalau yang dimaksud sholat fardu, maka dia berdosa. Tidak boleh kesibukan dunia membuat seorang sampai lupa mengerjakan sholat fardu. Maka dia berdosa. Ya. Tapi kalau kesibukan itu membuat dia lupa, betul-betul lupa, tidak sengaja. Beda dengan kesibukan, ntar dulu, tinggal dikit lagi. Ternyata sampai habis waktunya, maka dia berdosa. Kalau kesibukan, lalu dia akhirnya konsentrasi karena memang tugas akhir tahun, misalnya pekerjaan masih numpuk, tugasnya belum selesai, atau laporan keuangan belum selesai, di mana dia bekerjakan betul ya, sampai asar. Ternyata asarnya lupa dikerjakan karena ingin menuntaskan pekerjaan, menyelesaikan laporan keuangan sampai selesai. Ternyata apa? Dia sadar jam 4, aduh tanggung, jam setengah 5, dulu, jam 5, dulu, masih dikit lagi selesai. Ternyata tidak, dia belum tuntas juga, belum selesai juga sampai masuk waktu maghrib. Maka dia berdosa. Dalam hal ini para ulama menjawab, bagi yang dengan sengaja menunda-nunda waktu salat. Di sini ulama berbeda pendapat, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, dia tidak wajib salat asar. Karena dia sudah meninggalkan, mengabaikan dan melalaikan waktu salat asar. Kewajiban dia bukan salat asar setelah maghrib. Bertaubat pada Allah Jalla wa'ala. Sebagai ulama mengatakan, dia tetap salat asar.
tapi dia juga tetap wajib bertaubat pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dengan sengaja, dengan kesibukan, menunda-nunda sampai akhirnya habis waktu salat tersebut, maka dia wajib, ya, maka dia wajib bertaubat pada Allah dan juga mengerjakan salat asar setelah maghrib. Tapi kalau karena kesibukan, lalu akhirnya dia meninggalkan salat sunnah, ba'diyah misalnya, nah maka dia bisa mengerjakannya setelah asar. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi alaihi wassalam. Kalau ada kesibukan, lalu membuat kita tidak sempat mengerjakan salat sunnah, maka bisa dikerjakan di luar waktunya. Sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Nabi salawatu rabbi wassalamu alaihi. Kemudian yang kedua pertanyaan, bagaimana kalau pingsan? Apakah setelah dia sadar, siuman, dan fit kembali, 3 salat berturut-turut kita tinggalkan? Apakah dikerjakan secara langsung? Begitu arahan Nabi alaihissalam. Dia misalnya meninggalkan zuhur, asar, maghrib. Dia baru sadar dengan baik, siuman dengan sempurna di waktu isya, ba'da isya. Maka kerjakan ba'da isya. Kerjakan ba'da isya. Pertama isya dulu, kemudian zuhur, ya, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib. Bagaimana cara mengerjakannya? Ringan-ringan saja. Ambil bacaan yang paling pendek, surah yang pendek. Al-Kautsar, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Insya Allah mudah. Jangan baca-baca yang panjang. Bagi dia ala-ala panjang ya sudah. Al-Kautsar, Al-Qadar. Ini surah-surah pendek aja. Seperti dia mengerjakan sholat sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah mengerjakan sunnah kecuali ringan. Bahkan saya melihat sholat sunnah Nabi, sampai saya menyangka Nabi tidak baca Al-Fatihah. Begitu cepatnya Nabi dalam berdiri dalam sholat sunnah. Berbeda pada tahajud, berbeda pada sholat fardu. Nabi begitu lama ketika berdiri pada sholat fardu. Tapi ketika sholat sunnah, beliau tidak lama berdiri, itu ruku. Kenapa? Sampai kata Aisyah, saya sampai mengira Nabi tidak baca Al-Fatihah. Jadi bedakan antara sunnah dengan fardu. Dan demikian pula pada saat kita mengqadha, kalau jumlahnya banyak, maka ringan, kerjakan. Jangan sama cara mengerjakan sholat fardunya ketika dalam konteks menunaikan atau dalam konteks melakukan qadha, membayar qadha. Jadi kalau konteksnya qadha, maka kerjakan sholat fardu secara ringan. Baca surah-surah pendek, ya, surah-surah pendek, bacaan-bacaan pada ruku menjadi pilihan misalnya cukup, ya, sami Allah ruku misalnya subhana rabbil azim, ya, baca cukup 3 sunnah, subhana rabbil azim bihamdi, sami Allah liman hamidah, rabbana alham. Enggak usah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du halus tsani wal ma' haqqu maqal. Itu kan kepanjangan. Cukup tidak sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Sudah, terus sujud. Begitu caranya. Jadi tetap dikerjakan pada saat dia bangun, sadar, siuman, semua sholat yang ditinggalkan, tapi kerjakan secara ringan. Allahu a'lam bissawab. Saya kira cukup karena saya ada kegiatan lagi, ya kan? Insyaallah taala. Cuma ini sekedar sharing ya. Halo? Iya, iya. Ini kan kajian kita kan Sabtu, ini wacana dan sharing aja ini. Saya harus, karena kita sudah seperti apa ya, sudah kajian kita ini, bagaimana kajian kita ini nyaman atau kurang nyaman ya? Bagaimana? Nyaman Ustaz. Nyaman. Kalau buat saya nyaman. Alhamdulillah, banyak faedah ya. Banyak Baik. Ustaz. Banyak sekali. Jadi gini, anak ini diperintah untuk lanjut S3 oleh Masya Allah. dosen, oleh Kaprodi S3 Masya Allah. di jurusan di tafsir. Karena anak baru menyelesaikan S2, alhamdulillah, nilai predikatnya komlot, jadi mereka perintah anak untuk lanjut. Masya Allah. Makanya kalau anak lanjut itu kuliahnya itu hari Sabtu. Hanya Sabtu. Jadi S3 itu kuliahnya hanya hari Sabtu. Nah, jadi kalau kita mau lanjut kajian ini berarti bukan hari Sabtu lagi.
Ini sharing aja. Bergeser ke Tapi ahad keputusan mungkin itu Ustaz ya. belum saya, mereka sudah perintah, mereka sudah apa, tapi saya belum mengiyakan masalahnya. Nah. Jadi Direktur Pas Sarjana sudah minta saya lanjut, kemudian juga dosen Kaprodi S3 sudah minta saya lanjut gitu loh. Karena memang untuk dapat komlot dalam bidang tafsir kata mereka itu tidak mudah. Maka saya bilang saya istikharah, tapi saya lihat nih kalau saya mengiyakan berarti kan beberapa kajian hari Sabtu ini harus saya rubah waktunya. Karena misalnya kayak Sabtu keempat itu saya ada kajian di Ben Hill. Tapi mereka fleksibel, bisa Sabtu, bisa Ahad. Nah, ini bagaimana nih kajian sekarang ini? Apakah memang hanya Sabtu atau fleksibel? Bisa, kalaupun weekend itu di hari Ahad misalnya. Itu demi membuat kajian kita berkesinambungan gitu. Tapi ini pun belum saya putuskan, tapi silakan nanti didiskusikan karena ada kemungkinan saya lanjut, tapi belum saya putuskan. Saya harus diskusi dulu, saya harus konsultasi dulu, istikharah aja belum saya lakukan gitu. Gitu kira-kira seperti itu. Jadi ini juga di luar dugaan kenapa S2 saya cepat selesai dengan nilai yang memuaskan. Nah, makanya saya juga kaget disuruh lanjut, padahal pikiran saya cuma ambil S2 aja gitu. Ternyata harus terus sampai tuntas gitu, dilanjutkan kota mereka tanggung. Ya tapi kan masalahnya kuliahnya hari Sabtu gitu. Ini sekedar sharing aja. Semoga yang penting saya mohon doanya mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat bagi umat ya, bagi Islam dan kaum muslimin. Ya saya bisa nambah. Jadi bukan hanya gelar yang saya cari, tapi betul-betul saya bisa bertambah ilmu saya dan menjadi berkah insya Allah. Berarti nextnya juga kajian tafsir dong Ustaz ya? Bisa kajian tafsir, memang saya bidang tafsir, memang saya rencana ada nulis, insya Allah buku kitab tafsir itu yang menyebabkan saya ngambil tafsir, karena kan tafsir itu sangat menarik sekali, sangat penting ya, karena waktu kita habis karena kurang mentadaburi Al-Quran. Kebetulan memang S2 saya, tesis saya tentang Ibnu Qayyim, tafsir Ibnu Qayyim. Itu maka karena sangat menarik dan belum ada yang pernah meneliti, saya diperintah sama Kaprodi S3, saya di S2 tapi yang sangat memberi atensi itu Kaprodi S3. Udah kamu bisa, kamu mampu, kamu teliti tafsir Ibnu Qayyim. Dan mereka tidak bimbing sama sekali, nggak ada bimbing gitu. Dan mereka yakin bahwa nilainya bagus pasti walaupun nggak dibimbing gitu. Ya alhamdulillah Allah beri taufik, Allah beri kemudahan. Makanya sampai sejak nggak dibimbing sama sekali selama saya nulis tesis, nggak ada pembimbing, nggak ada. Cuma nama doang, pembimbing A, pembimbing B, profesor, doktor. Tapi mereka nggak bimbing sama sekali. Tapi nilainya bagus, kata Kaprodi S3. Lah, kamu nggak dibimbing aja begini nilainya. Apalagi dibimbing, justru itu Ustaz. Kenapa nggak dibimbing saya? Malah saya suruh lanjut S3 nanti. Makanya mohon doanya, ini hanya wacana, hanya diskusi dan sharing. Kalau betul saya lanjut, saya kabarin. Tapi kalau enggak, ya seperti biasa, hari Sabtu insya Allah. Begitu ya. Jazakumullah khair. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kajian kita Sabtu ini, ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini ya kan nggak bosan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang pas dari penyampaian saya, tolong dimaklumi. Tapi paling tidak saya berusaha untuk menyampaikan dengan semudah mungkin. Ya, jadi saya jelaskan hadis tidak dengan level yang tinggi, tapi supaya bisa mudah diamalkan gitu, bisa dipahami dalam kita sehari-hari. Karena ini kan majelisnya bukan majelis S3, S2 ini, ya kan? Ini majelisnya yang praktisi aja lah, yang mudah-mudah bisa dipraktekkan kayak gitu. Wallahu a'lam. Kita akhiri majelis dengan kaful majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.